Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Aradiningrum dengan NIM 230306060 dari kelas PTNB Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di mana di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Insinyur Tati Widianasari SPTMP IPM, di mana video ini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada unggas baik jantan maupun betina serta proses pembentukan telur. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menggambar sketsanya terlebih dahulu, di mana saya menyiapkan satu buah spidol dan satu buah kertas. Baik, saya gambar terlebih dahulu. Baik, di sini sudah tergambar organ reproduksi jantan. Sistem reproduksi pada unggas jantan terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu testis, epididymis, ductus deferens, dan papilla yang bermuara di kloaka. Testis berjumlah sepasang, berbentuk oval atau bulat. Permukaannya licin dan terletak di bagian ventral lobus renis paling kranial atau bisa disebut di depan ginjal. Alat penggantung testis disebut mesorcium. Fungsi utama testis adalah sebagai tempat pembentukan dan penyimpanan spermatozoa atau sel sperma. Selanjutnya, epididymis. Epididymis adalah saluran kecil yang melekat di sisi dorsal testis yang berjumlah sepasang. Epididymis ini berfungsi sebagai saluran awal yang dilewati sperma setelah dibentuknya di testis menuju ke ductus deferens. Selanjutnya, ductus deferens yaitu saluran panjang yang terbentuk dari ductus wolff. Saluran ini membawa sperma dari epididymis menuju ke kloaka selama proses ejakulasi. Lalu selanjutnya ampula yang merupakan pelebaran bagian akhir dari ductus deferens, yaitu berfungsi menyimpan sel sperma sementara menjelang ejakulasi. Bagian ini akan menyalurkan sperma ke kloaka melalui struktur papilla. Lalu terakhir, papilla kloaka yang merupakan tempat keluarnya sperma saat proses kopulasi. Disinilah sperma dipindahkan ke dalam tubuh betina. Semen atau saluran sperma pada unggas jantan memiliki pH sekitar 7 sampai 7,4, di mana volume ejakulasi saat awal kawin bisa mencapai 1 mili. Lalu saya akan melanjutkan ke organ reproduksi pada unggas betina. Saya akan menggambar sketsanya terlebih dahulu.
Selanjutnya, saluran reproduksi pada unggas betina. Berbeda pada mamalia, sistem reproduksi pada ternak betina berkembang pada sisi kiri, baik ovarium maupun ovidaknya. Ovarium kanan dan ovidak kanan akan mengalami penyusunan sejak dini. Jadi yang pertama itu ovarium, yaitu organ yang menghasilkan ovum atau sel telur yang kita kenal sebagai kuning telur atau yolk. Ovarium terdiri dari dua bagian utama, yaitu korteks di bagian luar yang mengandung folikel dan medula di bagian dalam. Folikel-folikel inilah berisi sel telur yang sedang berkembang. Dalam satu ovarium bisa terdapat ribuan ovum tergantung usia dan reproduksi unggas tersebut. Lalu saluran ovidak. Saluran ovidak ini terdiri dari 5 bagian utama, yaitu infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Oviduk memiliki bentuk panjang dan berkelok serta menempel pada dinding tubuh melalui mesosalping. Yang pertama infundibulum. Infundibulum ini merupakan bagian awal dari ovidak yang berbentuk seperti corong. Disinilah ovum yang matang ditangkap dan dimasukkan ke saluran ovidak. Di sini juga terjadi pembuahan jika ada sperma yang masuk. Infundibulum mensekresikan sumber protein tipis yang mengelilingi membran vitelin. Lalu selanjutnya magnum. Magnum adalah saluran terpanjang dari saluran ovidak. Fungsi utama magnum adalah membentuk albumen atau putih telur. Di bagian ini terdapat kelenjar tubular dan sel goblet yang menghasilkan 4 lapisan albumen yang berupa kalaze, putih kental, putih encer dalam, dan putih encer luar. Lalu selanjutnya yaitu isthmus. Disinilah terbentuknya 2 lapisan membran atau selaput telur. Warna bagian akhir isthmus agak kemerahan karena banyak mengandung pembuluh darah. Selanjutnya uterus atau dikenal sebagai sel gland. Di sini terjadi proses pembentukan cangkang yang keras. Lalu vagina. Vagina berfungsi sebagai saluran pengeluaran telur menuju ke kloaka. Dalam keadaan normal, telur hanya singgah dalam beberapa menit di sini. Lalu yang terakhir kloaka. Kloaka adalah saluran akhir tempat keluarnya telur dari tubuh induk. Karena hanya satu ovidak yang berkembang, maka ayam hanya akan menghasilkan 1 telur ayam per hari. Kloaka ini saluran akhir di mana meliput 3 saluran utama, yaitu ekskresi, produksi, dan reproduksi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembentukan telur. Proses pembentukan telur pada unggas merupakan hasil dari kerja reproduksi dan sistem hormon yang kompleks seperti estrogen dan progesteron serta melibatkan ovarium dan ovidak. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium terletak di bagian atas rongga abdomen, sedangkan ovidak terletak di bawahnya. Ovarium ini dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu korteks di bagian luar, yaitu medula di bagian dalam. Korteks inilah yang mengandung banyak folikel dalam berbagai tingkat kematangan. Di dalam folikel inilah terdapat sel-sel telur atau ovum. Dalam satu ovarium bisa terdapat ribuan ovum. Nah, ketika salah satu folikel tumbuh besar dan matang, maka yolk atau kuning telur akan dilepaskan dari ovarium dan masuk ke rongga tubuh dan jatuh ke infundibulum. Peristiwa pelepasan ini disebut ovulasi. Jika ayam dikawani oleh pejantan, maka akan terjadi spermatozoa yang tersimpan di kantong spermatozoa di infundibulum. Namun fertilisasi atau pembuahan tidak terjadi di infundibulum, melainkan terjadi saat spermatozoa naik dan bertemu pada ovum dan terjadi di magnum. Disinilah proses fertilisasi berlangsung. Setelah itu proses pembentukan bagian-bagian sel telur dimulai dari waktu yang bertahap. Yang pertama di infundibulum. Infundibulum berbentuk seperti corong dari ovidak. Panjangnya sekitar 9 cm. Ovum yang sudah matang ditangkap di bagian infundibulum selama sekitar 15 hingga 30 menit. Jika terdapat sperma, maka pembuahan bisa mulai terjadi dari sini dan akan berlanjut saat menuju magnum. Setelah itu magnum, yaitu bagian terpanjang dari ovidak sekitar 30 cm. Ovum bergerak ke magnum. Disinilah terjadi pembuahan atau fertilasi secara sempurna dan pembentukan albumen atau putih telur. Di proses ini memakan waktu 3 hingga 4 jam. Putih telur terdiri dari 4 lapisan, yaitu kalaze, putih kental,
putih encer dalam dan putih encer luar. Lalu selanjutnya yaitu ismus. Di bagian ini telur menerima 2 lapisan membran atau selaput telur. Warna bagian akhir ismus agak kemerahan karena banyak mengandung pembuluh darah. Ismus memiliki panjang sekitar 10 cm dan proses ini berlangsung selama sekitar 1 hingga 2 jam. Lalu selanjutnya uterus. Panjangnya sekitar 10 sampai 12 cm. Setelah terbentuk membran, telur masuk ke uterus atau sel gland. Disinilah terbentuknya cangkang telur atau kerabang yang keras dan pengendapan warna kulit telur. Proses ini disebut mineralisasi, berlangsung selama 18 sampai 21 jam. Lalu selanjutnya vagina, yang berfungsi sebagai saluran pengeluaran telur menuju kloaka. Panjangnya sekitar 12 cm, yang berfungsi sebagai pengeluaran telur menuju kloaka. Dalam keadaan normal, telur hanya singgah dalam beberapa menit. Total waktu pembentukan satu butir telur dari awal hingga keluar adalah sekitar 24 hingga 25 jam. Oleh karena itu, dalam satu hari, ayam betina hanya akan mampu menghasilkan satu butir telur. Nah, jadi tadi tentang penjelasan organ reproduksi pada unggas baik jantan maupun betina, serta proses pembentukan telur. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.